Di Mapolres Medan sendiri perlu rekan-rekan ketahui dari 23 orang tersangka sudah ditetapkan sebagai 23 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 20 saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Satu tersangka atas nama RMN meninggal dunia pada saat dia melakukan suicide bomber, dan 2 meninggal dunia pada saat dilakukan penegakan hukum. Ya. Untuk tersangka-tersangkanya perlu saya sampaikan, tersangka yang pertama RMN tadi sudah meninggal dunia, tersangka yang kedua atas nama DA. DA ini adalah istri dari RMN. Ya. Kemudian dia ditangkap tanggal 13 November yang lalu, lokasi penangkapan di Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Kelompoknya semua ini terkait menyangkut masalah kelompok JAD dengan amirnya adalah saudara Y. Keterlibatan yang bersangkutan untuk saudara DA melakukan komunikasi ya dengan saudari IPS, seorang napiter yang saat ini ditahan atau menjalani proses penahanan di Lapas Kelas 2 Medan. Kemudian mengetahui ya bersama suaminya ikut ke dalam jaringan JAD pimpinan E. Ya. Kemudian melakukan aidat ya bersama kelompok jaringan JADY. Kemudian membeli beberapa peralatan-peralatan baik senjata tajam maupun peralatan-peralatan lain dalam rangka untuk membuat bom maupun aidat. Kemudian tersangka berikutnya atas nama MAI. MAI ditangkap di Medan pada tanggal 13 November. Kelompoknya adalah kelompok JAD. Peran yang bersangkutan adalah memfasilitasi tempat berkumpulnya kelompok jaringan tersebut. Kemudian juga mengikuti baiat ya kepada pimpinan ISIS yang saat ini yang sudah diangkat, yaitu Abu Ibrahim Al-Hasim Al-Quraish. Kemudian ikut melaksanakan latihan di Gunung Cibayak pada bulan Mei tahun 2019. Tersangka berikutnya atas nama MN. MN juga masuk ke jaringan JAD kelompok Y atau pimpinan Y. Maaf. Keterlibatannya yang bersangkutan membela diri baik kepada ISIS maupun ikut aktif di dalam kelompok JAD pimpinan atau amirnya Y. Kemudian tersangka berikutnya adalah AL ya alias Azwar, ditangkap di Medan tanggal 14 November. Yang bersangkutan mengetahui ya perakitan bom yang dilakukan oleh 2 tersangka yang meninggal atas nama K maupun P. Ya, perakitan sendiri di rumah saudara P yang meninggal pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian dia mengetahui pelaksanaan perakitan bom sendiri maupun tas yang akan digunakan oleh saudara RMN untuk melakukan bom bunuh diri. Kemudian mengikuti baiat secara bersama. Ya, kelompok ini ada yang membaiatnya sendiri, ada yang secara kelompok membaiat bersama dengan bersama-sama langsung ke ISIS, yaitu ke Abu Ibrahim Al-Hasim Al-Quraish. Kemudian tersangka berikutnya adalah Y. Ya, Y alias Yasir alias Anto. Ini adalah amir daripada kelompok ini. Ya. Y ini ditangkap di loket Sartika Medan Sumut. Ya, keterlibatannya dia sebagai leader di antara jaringan POK RMN yang meninggal dunia pada saat melakukan suicide bomber. Kemudian membaiat secara bersama-sama ya, kelompok tersebut. Kemudian juga mengikuti baiat juga bersama-sama kepada Abu Ibrahim Al-Hasim Al-Quraish. Kemudian ikut latihan dan memimpin latihan di Gunung Cibayak. Kemudian yang berikutnya adalah AS. AS ditangkap di Medan pada tanggal 14 November. AS ini juga anggota dari JAD kelompok Y.
ikut bersama-sama membaiatkan diri ke ISIS, kemudian melaksanakan latihan juga di Gunung Sibayak, kemudian diajak dan dimotivasi ya, sebenarnya dia juga dimotivasi oleh RMN untuk melakukan perlawanan ya terhadap anggota kepolisian, khususnya di Jalan Belawan. Kemudian mengetahui tas yang akan digunakan oleh tersangka RMN untuk melakukan suicide bomber, kemudian ikut serta di dalam EIDAT, ya, pelatihan. Kemudian tersangka berikutnya adalah F. F ditangkap di Medan juga tanggal 14 November, keterlibatannya ikut membaiatkan diri, kemudian ikut serta melakukan pelatihan, ya, atau EIDAT. Kemudian tersangka yang berikutnya atas nama S. S ini seorang perempuan ya, tadi ada 2 orang perempuan, tadi istri maupun S ini perempuan yang kedua. Ditangkap di Medan pada tanggal 14, masuk ke dalam kelompok JAD Amirnya J. Ya. Kemudian tersangka berikutnya atas nama DH alias Abu Said. Abu Said ditangkap hari Jumat tanggal 15 November 2019 di Medan, kemudian ikut membaiat diri kepada ISIS, kemudian mengikuti latihan fisik di Gunung Sibayak, kemudian juga mengetahui rencana pelaksanaan teroris atau aksi teroris yang akan dilaksanakan oleh tersangka RMN yang meninggal dunia. Tersangka berikutnya senama KS alias Abu Munsir. Abu Munsir ditangkap tanggal 15 November hari Jumat yang lalu di Medan, juga masuk ke dalam JAD kelompok Y, mengikuti pelatihan di Gunung Sibayak sekaligus ikut membaiat diri kepada pimpinan ISIS. Kemudian mengetahui sasaran ya, tindak pidana terorisme atau aksi terorisme yang akan dilakukan oleh RMN. Serta juga mengetahui saudara K ya, dan saudara P yang memiliki bom. Kemudian tersangka berikutnya adalah tersangka senama S, ya, tertangkap di Banda Aceh pada tanggal 16 November hari Sabtu yang lalu. Keterlibatan yang bersangkutan adalah memfasilitasi ya, tempat ya, tentang kelompok Y alias Anto sebagai Amir, dan rumahnya bersama-sama dijadikan tempat untuk membaiatkan diri ke ISIS. Kemudian ikut juga latihan atau AIDAT di Gunung Sibayak. Kemudian tersangka yang berikutnya atau yang ke-13 atas nama S juga, ya, ditangkap di Banda Aceh tanggal 16 November yang lalu, JAD pimpinan Y, mengetahui saudara K yang meracik bom di kamarnya pada tanggal 12 November 2019 yang lalu. Ya. Kemudian ikut pelatihan di Gunung Sibayak pada bulan Mei 2019 dan sudah ikut berbaiat ke ISIS. Kemudian untuk tersangka berikutnya atau ke-14 atas nama Z alias Jaka, ya, ditangkap di Banda Aceh tanggal 16 November, ya, JAD pimpinan Y alias Anto, kemudian mengikuti latihan di Gunung Sibayak, kemudian sudah membaiat ke ISIS ya sebanyak 2 kali, baik pimpinan yang lama maupun pimpinan yang baru. Kemudian tersangka berikutnya atau yang ke-15 atas nama MFJ. MFJ ditangkap tanggal 16 November di Medan atau Sumut, juga masuk ke dalam JAD kelompok Y alias Anto, ya, kemudian ikut melaksanakan baiat diri, kemudian mengikuti latihan di Gunung Sibayak sebanyak 2 kali. Kemudian mengetahui ya senjata rakitan yang dimiliki oleh saudara L. Kemudian berikutnya yang ke-16 atas nama SS, ya, ditangkap tanggal 16 November di Medan, ini masuk ke dalam JAD kelompok Y alias Anto, ya, bersama-sama RMN yang meninggal dunia. Kemudian mengetahui senjata rakitan yang sudah dibuat maupun bom, ya, bom rakitan sudah dibuat oleh saudara K yang meninggal dunia. Kemudian ikut membaiatkan diri, kemudian ikut latihan di Gunung Sibayak sebanyak 2 kali. Kemudian ini perlu saya sampaikan, yang menyalahkan diri ada 4 orang. Ini adalah upaya soft approach yang dilakukan oleh Densus 88
bersama Polda dan juga melibatkan tokoh masyarakat. Sehingga keempat tersangka tersebut ya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Kita mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh komponen masyarakat yang ikut membantu untuk menyadarkan 4 orang tersangka tersebut. Atas nama W alias J, W alias Yunus ya, menyerahkan diri ke Polsek Kamparan Perak, Deli Serdang, Sumut pada tanggal 17 November pukul 19.15 WIB. Yang bersangkutan juga terlibat langsung di dalam kelompok JAD-Y maupun ikut membayar diri ke ISIS yang baru, kemudian mengikuti latihan di Gunung Sibayak, ya, dan pernah menitipkan senjata api rakitan yang diterima oleh saudara AS dan saudara AL. Kemudian tersangka berikutnya ini sama yang menyerahkan diri atas nama DS. Ya, DS menyerahkan diri pada tanggal 17 November pukul 19.15 di Mapolsek Kamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, keterlibatan yang bersangkutan sama dengan tersangka yang menyerahkan diri yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian tersangka yang menyerahkan diri yang ketiga atas nama IF. Ya, IF menyerahkan diri pada tanggal 17 November 2019 di Medan. Ya. Keterlibatan yang bersangkutan juga membayarkan diri ke ISIS yang baru, kemudian ikut latihan di Gunung Sibayak dan aktif di dalam kelompok JAD-Y alias Anto. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang menyerahkan diri atas nama DS alias Hendro. Hendro menyerahkan diri di Medan pada tanggal 17 November 2019. Yang bersangkutan juga ikut membayar diri ke ISIS yang baru, kemudian mengikuti latihan di Gunung Sibayak, kemudian aktif di dalam kelompok JAD-Y alias Anto. Ya, kemudian juga mengetahui juga ya penitipan senjata api rakitan kepada saudara AS maupun ZL. Tersangka yang berikutnya atas nama AH. Ya, AH ditangkap pada tanggal 17 November di Medan. Ya, keterlibatan yang bersangkutan juga aktif di dalam kelompok JAD-Y alias Anto, kemudian membayarkan diri kepada pimpinan ISIS yang baru, mengikuti latihan di Gunung Sibayak bersama beberapa orang tadi, kemudian menerima ya dan menyimpan senjata rakitan dari saudara W alias Yunus yang sebelumnya dititipkan oleh saudara AS dan AL. Adapun untuk tersangka yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan 2 orang ya, karena yang bersangkutan melakukan perlawanan baik dengan senjata tajam maupun senjata api rakitan ya, yang mengakibatkan 1 anggota Densus 88 mengalami luka dan saat ini anggota tersebut sedang dirawat di rumah sakit setempat. Atas nama saudara NP. NP ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2019 di wilayah Medan. Mohon maaf. Peran NP yang meninggal dunia ini adalah ikut membuat bahan peledak bersama K. Ya, K ini saya sebut nanti meninggal dunia. Kemudian mengetahui, merencanakan sasaran tindak pidana terorisme yang akan dilakukan oleh saudara RMN yang meninggal dunia, yang melakukan suicide bomber di Mapolresta Medan. Kemudian mengikuti latihan ya di Gunung Sibayak. Kemudian yang ke-23 dan terakhir K alias Khoir. Ini yang tersangka yang meninggal dunia. Khoir ditangkap tanggal 16 November 2019 di Medan. Ini juga JAD pimpinan daripada Ato Amir Y alias Anto, berperan mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan bom. Ya, khusus untuk 2 orang yang meninggal dunia ini memiliki kualifikasi merakit bom. Ya. Kemudian melakukan pembuatan bom untuk RMN yang digunakan untuk melakukan aksi terorisme di Mapolresta Medan. Kemudian mengetahui rencana dan sasaran yang akan dilakukan oleh saudara RMN yang meninggal dunia. Kemudian juga ikut melakukan latihan atau aidat di Gunung Sibayak, ya, baik dengan menggunakan panah maupun dengan menggunakan senjata api rakitan.